Bab 301 Titan Giant AP Martial Soul. Baik, apakah Anda memiliki lencana pandai besi? Saya akan memulai pendaftaran Anda. Jika Anda tidak menyadarinya, Asosiasi Shrek Blacksmith menjalankan peraturan yang serupa dengan yang mengatur asosiasi pandai besi lainnya di seluruh benua. Petugas itu melirik lencana di tangan Tang Wulin saat ia melanjutkan penjelasannya. Semakin besar pandai besi, semakin besar otoritas mereka. Itu adalah lencana oranye dengan 4 bintang kuning di atasnya. Skema warna lencana ini, dia pandai besi peringkat keempat. Meskipun pandai besi peringkat keempat tidak terlalu sulit ditemukan di Shrek Academy, dia belum pernah bertemu yang semuda ini. Usia rata-rata anggota asosiasi Shrek Blacksmith cenderung lebih tinggi daripada asosiasi kampus lainnya. Bagaimanapun, pandai besi membutuhkan akumulasi pengalaman yang lama dan penajaman keterampilan yang panjang. Ketika Tang Wulin pertama kali melangkah kaki ke ruangan, petugas itu tertarik. Ketika lencana kelas 4 muncul, dia kagum. Apakah itu nyata? Tangan-tangan yang gemetaran memegangi lencana itu, menyelipkannya ke celah kecil pada alat identifikasi. Catatan terperinci dari informasi pribadi pemilik akan dengan cepat diambil, terlepas dari profesi mereka. Tang Wulin, pria, lahir di kota Glorybound, anggota asosiasi Issea Blacksmith, pandai besi peringkat keempat, pemenang tempat kedua turnamen pandai besi divisi junior, turnamen Skysea Alliance. Total jumlah misi tempa yang selesai. Suaranya menukik ke bawah dan ke bawah saat gambar Tang Wulin muncul di layar, mengkonfirmasi identitasnya. Petugas itu tidak meragukan siapa dia. Tidak mungkin membuat informasi di lencana. Belum lagi, pemalsuan begitu mudah diungkapkan sehingga tidak sepadan dengan waktu untuk membuatnya. Sementara itu, Yuanen dibekukan di sisi Tang Wulin. Dia pandai besi peringkat keempat. Dia menduga Tang Wulin berbakat, dilihat dari bagaimana Feng Wuyu secara pribadi merekrutnya, tetapi dia tidak pernah membayangkan pemuda itu memakai peringkat tinggi seperti itu. Profesional peringkat keempat jarang ada di kelas 4, belum lagi kelas 1. Orang-orang dari kaliber seperti itu hanya menjadi umum di kelas 5 dan 6. Saya telah menemukan harta karun. Karena dia pandai besi peringkat keempat, dia harus mampu setidaknya 1000 penyulingan kelas 2. Ini lencanamu, kata pemuda itu, nadanya jelas lebih sopan dari sebelumnya. Sebagai sesama pandai besi, dia mengerti lebih baik daripada Yuanen, jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang diwakili pandai besi peringkat 4 berusia 13 tahun, betapa ia mengguncang fondasi sejarah pandai besi. Mungkin akademi melanggar aturan dan membuat pengecualian untuk merekrutnya karena bakatnya yang kaya. Kamu seorang siswa yang bekerja? Tanya pemuda itu. Tang Wulin mengangguk. Petugas itu memegangi tatapannya dan sesuatu melintas di matanya, sesuatu yang dekat dengan pemahaman. Aku akan menjelaskan bagaimana bayarannya bekerja di sini. Karena lencana yang kamu dapat mengatakan kamu pandai besi peringkat keempat, kamu akan menerima 2000 poin sebulan dan akses ke bengkel pribadi 20 meter persegi. Itu cocok untuk peringkat Anda, dan akan ditingkatkan ketika peringkat Anda maju. Juga, asosiasi akan memberi Anda 10 keping logam setiap bulan untuk digunakan sesuai keinginan, dan diskon 8% saat membeli logam tambahan dari asosiasi. Kamu juga bisa mendapatkan pekerjaan di asosiasi. Jika Anda ingin asosiasi menjual produk atas nama Anda, maka Anda harus melepaskan 5% sebagai biaya. Jelas, sisanya akan pergi ke Anda. Sebagai imbalan dari semua manfaat ini, Anda harus menyelesaikan 3 pekerjaan setiap bulan. Tentu saja, ketiga pekerjaan itu akan sesuai untuk peringkat Anda. Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, jika Anda mengalami masalah, jangan ragu untuk datang ke asosiasi untuk meminta bantuan. Ada banyak sekali manfaat untuk bergabung. Sepanjang jalannya untuk menjadi pandai besi, Tang Wulin telah menemukan banyak gunung yang tidak bisa ditembus di sepanjang jalan, dan baru sekarang dia merasakan buah-buahan manis yang lahir dari pekerjaannya. Dimanapun, pandai besi akan selalu diminati, sebagaimana dibuktikan oleh manfaat yang ditawarkan asosiasi Shrek Blacksmith. Saya ingin menerima pekerjaan. Tolong berikan saya lokakarya. Ini adalah 2 hal yang menjadi prioritasnya hari ini. Lokakarya pribadi akan memungkinkan dia untuk berlatih menempa dan menyelesaikan pekerjaan, mengumpulkan poin kontribusi di jalan. Cabang Tang Sekte kemungkinan disembunyikan di perut Akademi Shrek. Tang Wulin harus bertanya pada Wu Zhangkong di mana itu. Dan begitu dia memiliki informasi itu, dia akan pergi dan melapor, menyelesaikan jadwal yang padat yang penuh dengan misi untuk Akademi Shrek dan Sekte Tang. Dia akan mengkonsolidasikan fondasi peringkat kelimanya sambil menyelesaikan pekerjaan tempa untuk tahun berikutnya, mengambil pendekatan yang lambat dan mantap untuk pemurnian semangat. Tolong tunggu sebentar. Beberapa saat kemudian, petugas itu menuntun Tang Wulin menyusuri koridor yang panjang dan sempit, berkelok-kelok dan berliku-liku seperti ular yang melingkar, pintu-pintu berjejer di kedua sisi.
Setelah diperiksa lebih dekat, Tang Wulin menyadari betapa miripnya dengan tabung aula itu. Dengan setiap langkah, petugas itu mengoceh, mengingatkannya tentang detail penting tertentu. Sebagai contoh, bahwa setiap asosiasi memiliki ruang mereka sendiri, dan semua kamar di kedua sisi koridor adalah untuk pandai besi dari peringkat keempat dan ke atas. Setiap bengkel kedap suara, jadi tidak peduli sekeras apapun seseorang mengayunkan palu, tidak ada yang mengintip pun meninggalkan kamar. Nomor bengkel Tang Wulin mudah diingat, 88. Ini kartu pintu bengkelmu. Ini gratis untuk digunakan. Jika Anda perlu membeli logam atau ingin menerima pekerjaan, silakan naik ke meja depan dan kami akan segera membantu Anda. Baik, aku akan merepotkanmu ketika saatnya tiba. Tang Wulin memasuki bengkelnya bersama Yuanen. Itu rapi dan rapi, rak-rak kosong di kedua sisi, bukan debu lebih di tempatnya. Tepat di tengah ruangan berdiri sebuah meja tempah. Satu pandangan, dan Tang Wulin tahu itu adalah tipe standar, tipe yang, meskipun tidak semanis Feng Wuyu, adalah yang paling dikenalnya. Ruangan itu kosong sebaliknya. Setiap dinding terbuat dari logam. Jika dia tidak tahu yang lebih baik, dia bisa bersumpah dia telah menginjakkan kaki ke dunia logam. Meskipun tidak terlalu besar, masih bagus. Saya dapat mempertimbangkan lokakarya ini milik saya mulai sekarang. Sebelumnya, Tang Wulin telah mengambil jatah bulanannya, 10 keping logam. Pandai besi peringkat keempat diperlakukan dengan baik. Meskipun tidak satu pun dari 10 logam yang sangat berharga atau langka, semuanya gratis. Tidak mungkin dia bisa menolaknya. Dia mengatur logamnya yang baru didapat dengan beberapa yang kurang berharga dari cincin penyimpanannya di rak yang lapar. Dan dengan itu, bengkel tidak lagi tampak kosong. Silakan pilih. Tang Wulin menunjuk ke rak. Yuanen membalas gerakannya dengan tatapan kosong. Saya tidak yakin apa yang saya inginkan. Aku butuh set lengkap armor, jadi aku akan pergi dengan apapun yang kamu rekomendasikan. Mata Tang Wulin dibumbui dengan kejutan. Anda ingin membuat set lengkap? Kamu sudah bersiap untuk menjadi master armor perang? Yuanen mengangguk. Saya pikir itu akan sulit karena tubuh Anda tumbuh terlalu besar ketika Anda menggunakan jiwa bela diri Anda. Tang Wulin tersenyum terlepas dari dirinya sendiri. Oh, benar, apa jiwa bela dirimu? Ini sangat kuat. Akan lebih mudah jika aku tahu. Ini adalah kera raksasa Titan, jawab Yuanen setelah ragu-ragu sejenak. Titan Giant AP. Mata Tang Wulin muncul. Tentu saja dia pernah mendengarnya sebelumnya. Kera raksasa Titan dikenal sebagai raja hutan, bangsawan di antara binatang buas. Tapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan itu sebagai jiwa bela diri mereka. Jadi, bagaimana menurutmu? Tanya Yuanen. Tang Wulin merenung sejenak, gigi berputar dalam gear di pikirannya. Roh logam halus akan menjadi yang terbaik untukmu. Itu akan memungkinkan Anda untuk menggabungkan armor Anda dengan tubuh Anda dan mengakomodasi Anda tidak peduli seberapa besar transformasi Anda. Dalam pelajaran hari ini, guru kelas saya mengatakan baju perang dimaksudkan untuk dipakai jiwa bela diri. Jadi, armor perang satu kata tidak bisa benar-benar dihitung sebagai armor pertempuran sejati. Di tas manapun, aku terlalu tidak terbiasa dengan bagaimana baju perang dibuat dan tidak tahu apakah baju perang satu kata bisa berubah bersama dengan jiwa bela dirimu. Itu bisa, kata Yuanen. Tapi proses kerajinannya sangat rumit. Baiklah, bagaimana kalau Anda baru saja memurnikan ribuan logam yang sangat ulet untuk saya? Sekali lagi, Tang Wulin menggali jauh ke dalam pikirannya. Maka kamu akan menginginkan logam yang sama seperti palu saya. Perak berat. Ini sangat ulet dan dianggap sebagai salah satu logam kelas menengah terbaik. Sedangkan untuk membuat baju besi, Anda harus menemukan perancang dan pembuat misya. Baik, ribuan perak murni tidak bisa berjalan di taman untuk Tang Wulin. Karena Yuanen adalah pelanggan pertamanya sejak datang ke Akademi Shrek, Tang Wulin mengizinkannya untuk tinggal dan menonton. Beberapa pukulan palu kemudian, cahaya perak melesat keluar dari logam, membuat Yuanen terengah-engah karena kata-katanya. Kakau terlalu cepat. Kamu mendapatkan cukup banyak kesepakatan kali ini. Ini 1000 dimurnikan dengan roh, jadi itu adalah kelas 1000 disempurnakan. Tidakkah menurutmu 1000 poin kontribusi terlalu murah untuk hal seperti ini? Yuanen dengan hati-hati menerima perak yang berat itu dan menyimpannya, mengangguk. Itu murah. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia tentang Shrek Academy jika kamu setuju untuk terus menempa untukku dengan harga segitu. Selesai. Tang Wulin setuju untuk tawar-menawar dengan segera, jantung berdebar kencang dengan antisipasi yang teraba di ruangan itu. Aku ingin kamu menjawab beberapa pertanyaan lagi tentang siswa yang bekerja juga. Lemparkan jawaban itu dan saya berjanji akan terus menempa ribuan produk olahan untuk Anda pada harga itu. Kesepakatan ini hanya untukmu saja. Bab 302 siswa yang bekerja jenius. Kesepakatan, kata Yuanen dengan gembira.
Tang Wulin merasa dari nada Yuanen bahwa ia menjual ribuan perbaikannya dengan harga murah kali ini, tetapi informasi dapat membuat atau menghancurkan pendatang baru seperti dia. Selain itu, Yuanen hanya satu orang. Dia tidak mungkin membutuhkan ribuan perbaikan. Akademi membeli 1000 logam sulingan kelas 1 dengan minimum 2000 poin kontribusi. Sudut mulut Tang Wulin mulai berkedut. Tapi siswa yang bekerja, 1000 penghargaan pekerjaan penyulingan, semuanya 1000 poin. Itu karena kamu belum bergabung dengan Asosiasi Pandai Besi. Bukankah biayanya hanya 5% sekarang setelah Anda bergabung? Selain kami siswa yang bekerja yang diharuskan untuk menerima beberapa misi setiap bulan, tidak ada yang akan repot dengan pekerjaan yang diberikan oleh administrasi. Anda hanya akan ditipu jika melakukannya. Tang Wulin berkata, "Oke. Aku mengerti sekarang. Untung saya tidak terlambat. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, adakah rahasia tentang siswa yang bekerja? Mengapa orang bertingkah aneh ketika mengetahui bahwa saya seorang siswa yang bekerja?" "Itu karena siswa yang bekerja aneh," jawab Yuanen belak-belakan. "Akademi biasanya menerima siapa saja yang tidak lulus ujian tetapi berprestasi secara spektakuler di satu area sebagai siswa yang bekerja. Ya, mereka yang memiliki kualitas luar biasa juga diakui sebagai siswa yang bekerja. Misalnya, Penatua Feng yang Anda temui sebelumnya adalah siswa yang bekerja. Mengandalkan bakat pandai besi, ia lulus dari lapangan luar pada usia 34. Tetapi pada tahun yang sama, ia berhasil memperbaiki jiwa dan menembus peringkat ke-7 menjadi Saint Blacksmith. Akademi membuat pengecualian untuknya, Saint Blacksmith termuda di benua itu, dan menerimanya ke pengadilan dalam. Kemudian budidayanya melonjak. Dia naik dari 6 menjadi 9 cincin dalam 20 tahun. Dia menjadi judul Douluo dan peringkat ke-8 Saint Blacksmith. Siswa yang bekerja menciptakan preseden untuk mencapai puncak. Di mata siswa biasa, siswa yang bekerja tidak dapat diprediksi dan sama sekali tidak boleh tersinggung. Peluang untuk lulus siswa yang bekerja untuk memasuki pelataran dalam adalah 30%, jauh lebih tinggi daripada siswa biasa. Secara alami, kita juga berada di bawah banyak tekanan daripada mereka. Akademi membentuk sistem siswa yang bekerja untuk mereka yang unggul dalam satu bidang tertentu, tetapi tidak memenuhi kriteria untuk diterima. Tetapi sekarang, setelah banyak generasi siswa yang bekerja, dua kata ini saja sudah cukup untuk menuntut rasa hormat dari siswa biasa di lapangan luar. Tang Wulin akhirnya mengerti mengapa administrator mengatakan kepadanya untuk tidak membuat malu para siswa yang bekerja hari itu. Jadi, Penatua Kei tidak menghukum kita dengan membuat kita menjadi siswa yang bekerja. "Apakah Anda memiliki pertanyaan lain?" tanya Yuanen. Tang Wulin berkata, "Saya masih punya pertanyaan. Kamu begitu kuat, jadi mengapa kamu belum memasuki pelataran dalam? Berapa usia kamu?" "Umurku 15 tahun. Saya memasuki Akademi Shrek ketika saya berusia 12 tahun. Adapun mengapa saya belum memasuki pelataran dalam, saya tidak bisa memberitahu Anda. Ini sebuah rahasia." Jejak kesepian berkelip di mata Yuanen. "Baiklah, jika kamu tidak membutuhkan yang lain, aku pergi sekarang. Saya masih harus menyelesaikan tugas saya sendiri. Oh benar, aku seorang desainer media tingkat 3. Jika Anda membutuhkan desain apapun di masa mendatang, temui saya dan saya akan memberikan Anda diskon." Tang Wulin tersenyum. "Tidak gratis." Yuanen menatapnya. "Bebas." Shrek Academy mendukung suatu sistem di mana semakin banyak pekerjaan yang Anda lakukan, semakin banyak manfaat yang Anda peroleh. Untuk mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar harganya. Baik, berhenti menjadi sangat serius. Ayo pergi. Kami akan pergi dengan cara yang sama, jadi saya akan pergi dengan Anda. Tang Wulin telah mendapatkan banyak tamasya ini. Bergabung dengan Asosiasi Pandai Besi akan membuat hidupnya lebih mudah. Yaitu, memberinya sarana untuk memberi makan dirinya sendiri. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, jadi jangan lupa mentraktirku makan malam. Kamu benar-benar rakus. Yuanen menatapnya tak berdaya. Mereka meninggalkan gedung sekolah dan berjalan kembali ke asrama mereka. Namun saat mereka keluar dari hutan, Yuanen mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan. Tang Wulin memperhatikan keheningan tiba-tiba Yuanen. Dia juga melihat ke arah yang sama. Seseorang duduk di tepi hutan, tubuhnya berbalik menghadap asrama. Pria itu mengenakan seragam hijau Akademi Shrek, rambut emasnya disisir rapi ke belakang. Tang Wulin pikir dia tampak agak akrab. Yuanen berhenti berjalan. Pada saat yang sama, pria berambut emas itu juga memperhatikan mereka dan menoleh. Tang Wulin langsung mengenalinya. Bukankah dia anak kaya dari kemarin yang membeli toko minuman karena dia menginginkan nomor perempuan? Dia juga memiliki jiwa bela diri malaikat, kan? Melihat Tang Wulin dan Yuanen, pria itu berdiri dan melangkah. "Apakah kalian berdua melihat seorang gadis berambut merah di sini?"
Sebenarnya, apakah seorang gadis berambut merah tinggal di sini? Lelaki itu menatap mereka dengan arogan, hanya kehadirannya yang mencekik orang lain. Dia masih mencari gadis malaikat jatuh itu. Jantung Tang Wulin berdebar kencang. Betul. Bukankah dia mengatakan dia adalah murid yang bekerja juga? Dia tanpa sadar berbalik ke arah Yuanen. Sebagai siswa kelas 2, Yuanen tahu lebih banyak tentang siswa yang bekerja. Selain itu, pria Yue Zhenyu ini juga seorang siswa kelas 2. Fakta bahwa dia tidak mengenali Yuanen membingungkan. Yuanen memandang Yue Zhenyu dengan acuh tak acuh. Aku tidak kenal orang seperti itu. Silakan menyingkir. Tidak menunggu jawabannya, Yuanen mulai berjalan ke depan. Mata Yue Zhenyu menyala. Aku sudah menunggu setengah hari, tapi aku baru bertemu kalian dua siswa yang bekerja. Sekarang, kamu bilang kamu tidak tahu apa-apa. Dia mengangkat tangan untuk mendorong Yuanen ke dada. Ekspresi Yuanen langsung menjadi gelap. Aura yang mengesankan meledak dari tubuhnya, dan dia menabrak Yue Zhenyu dengan bahunya. Ketertarikan berkedip di mata Yue Zhenyu. Dia belum lama berada di Akademi Shrek meskipun menjadi siswa luar pengadilan. Jika bukan karena persyaratan klannya, dia akan memasuki pengadilan dalam sejak lama. Dia telah dipaksa oleh klannya untuk pergi ke pengasingan untuk membangkitkan jiwa bela dirinya segera setelah diterima, jadi dia mulai langsung di kelas 2 setelah selesai. Inilah sebabnya mengapa tidak mengenali Yuanen. Menghadapi serangan Yuanen, dia juga menurunkan pundaknya untuk masuk ke dalam Yuanen. Tang Wulin mundur 2 langkah. Dia tidak ingin menjadi jaminan kerusakan. Seperti yang diharapkan Tang Wulin, setelah tabrakan mereka mengakibatkan Yue Zhenyu dikirim terbang. Semburan sinar kemudian, sayap membentang di belakang punggung Yue Zhenyu dan dia berjuang untuk menenangkan diri di udara. Akhirnya, tubuhnya benar sendiri. Namun, getaran masih mengalir di bahu kanannya. Meskipun jiwa bela diri malaikat suci itu tangguh, kekuatannya tidak terletak pada kekuatan. Ketika menghadapi kekuatan tirani dari Titan Great Ape, seekor binatang buas yang pukulannya hanya dapat menyebabkan gelombang kejut, bahkan Tang Wulin tidak percaya diri dengan kekuatannya. Dibutuhkan semua kekuatan garis keturunannya untuk Tang Wulin untuk melawan Yuanen. Jika Yue Zhenyu baik-baik saja setelah menerima serangan seperti itu akan aneh. Kamu. Furi menyala di mata Yue Zhenyu. Bab 303 Mu Chen mengundurkan diri. Tampilan Yuanen yang ditembak Yue Zhenyu cukup dingin untuk membeku. Area ini hanya untuk siswa yang bekerja. Tolong pergi. Apakah Anda menyadari konsekuensi untuk pertempuran pribadi di kampus? Yue Zhenyu mendengus, matanya berkedip karena jengkel. Pertempuran pribadi tidak diizinkan di tempat akademi. Tapi menukar pointer, itu cerita yang berbeda. Cukup banyak didorong. Faktanya, bergabunglah dengan saya di sebuah spar jika Anda pikir Anda sudah mendapatkan apa yang diperlukan. Tidak tertarik. Tanpa meliriknya lagi, Yuanen pergi ke asrama, langkah kaki mengikuti di belakangnya. Kamu. Yue Zhenyu memotong dirinya sebelum dia mendidih. Entah bagaimana, ia memiliki akal sehat untuk memahami tempatnya. Tidak akan membuatnya meletus di sini. Dada naik turun, dia mendengus, kau menyembunyikan Master Roh Jahat. Itu bukan demi kepentingan terbaikmu untuk melindungi dia. Yuanen berhenti di tengah langkah, memutar lehernya dan memperbaikinya dengan tatapan panas. Tuan jiwa jahat, akademi telah menilai di sana tidak ada yang seperti ini di sini, jadi siapa yang kamu katakan ada? Yue Zhenyu membalas tatapannya, intens. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kalau begitu pikirkan cara untuk membuktikannya, kata Yuanen acuh. Biarkan aku mengingatkanmu bahwa hanya siswa yang bekerja yang bisa memasuki asrama siswa yang bekerja. Jika Anda menginjakkan kaki di wilayah kami, berdasarkan peraturan akademi, kami memiliki hak untuk berurusan dengan Anda sesuai keinginan kami. Anda akan didisiplinkan dengan keras juga. Ada aturan yang berlaku untuk asrama siswa yang bekerja. Mata Tang Wulin muncul. Menjadi siswa yang bekerja tampaknya lebih menarik dari sebelumnya. Kamu. Apa yang luar biasa tentang siswa yang bekerja? Yue Zhenyu mengejek dengan jijik. Aku mengundangmu untuk mencoba sesuatu. Bisakah saya menganggap kata-kata Anda sebagai deklarasi perang terhadap semua siswa yang bekerja? Kata demi kata Yuanen menusuk Yue Zhenyu seperti belati. Ekspresi tekad Yue Zhenyu goyah. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang siswa yang bekerja. Untuk satu, mereka pada dasarnya adalah sekelompok jenius. Mengabaikan batch saat ini, siswa yang bekerja dari generasi sebelumnya telah menginjakkan kaki di pelataran dalam, menumbuhkan banyak kekuatan dan pengaruh, bangkit untuk menjadi elit pelataran dalam. Tentu saja aku punya cara untuk membuktikannya. Yue Zhenyu menyipitkan matanya begitu ketat hingga menyerupai celah. Senyum licik merangkak di bibirnya sementara itu. Dengan bunyi pelan, kakinya menyentuh tanah, dan dia melirik Yuanen untuk terakhir kalinya sebelum pergi.
Saat melihat kepergian pria itu, Tang Wulin mendekati sisi Yuanen. Apakah kita benar-benar tidak memiliki siswa berambut merah di sini? Yuanen mengerutkan alisnya. Kenapa kamu bertanya juga? Setelah pertanyaan ini, Tang Wulin menceritakan apa yang telah dia saksikan di toko minuman saat itu. Di akhir ceritanya, celah muncul di topeng tenang Yuanen, meskipun dia menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar yakin tidak ada orang seperti itu di sini. Ngomong-ngomong, aku akan kembali dulu. Melihatnya pergi, Tang Wulin curiga bahwa Yuanen sedang menyapu masalah ini di bawah permadani. Orang normal tidak akan tertarik, tetapi kemajuan dalam garis keturunannya memperkuat persepsinya. Ada sesuatu yang aneh tentang Yuanen. Kembali di kamarnya, Tang Wulin terkejut menemukan rekan satu timnya tidak terlihat. Dia tidak tahu kemana mereka pergi, dan ketika dia merenungkan lokasi mereka, dia dipukul dengan pengingat untuk melakukan sesuatu yang telah dia rencanakan beberapa waktu lalu. Menyorongkan tangan ke sakunya, dia mengeluarkan seorang komunikator jiwa. Dia memutar nomor dengan presisi. Guru, saya berhasil masuk ke Akademi Shrek. Tang Wulin tidak bisa menahan kegembiraan dalam suaranya, dan itu mengalir melalui perangkat. Kamu berhasil. Besar. Seperti yang diharapkan dari muridku. Mu Chen tertawa terbahak-bahak. Tidak dapat disangkal lagi. Mu Chen merasa senang untuk muridnya dari lubuk hatinya. Meskipun Tang Wulin adalah pandai besi jenius yang menentang surga, kekuatan jiwanya yang kurang membatasi pertumbuhannya di bidang itu. Tapi segalanya berbeda sekarang ketika dia berada di Akademi Shrek. Bahkan jika Tang Wulin hanya berhasil lulus dari lapangan luar, yayasan kultivasinya akan sangat stabil, menjamin kesuksesan sebagai master jiwa. Dengan kekayaan kekuatan jiwa untuk digunakan, akan ada beberapa gundukan di jalannya sebagai pandai besi. Belum lagi, dia baru berusia 14 tahun. Masa depannya tidak terbatas. Guru, ada sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan Anda, kata Tang Wulin setelah beberapa saat ragu. Apa itu? Saya sudah menerobos. Mata Tang Wulin berkilau. Rusak. Ke peringkat 30. Tidak mungkin. Bukankah Anda hanya peringkat 26 atau 27 sebelum Anda pergi? Bagaimana Anda bisa menembus begitu cepat? Apakah Anda makan harta surgawi? Mu Chen bertanya, kaget dalam suaranya. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Saya membuat terobosan dalam menempa. Saya mencoba memurnikan semangat dan berhasil. Antrean terdiam. Guru, apakah kamu masih di sana? Ya, aku masih di sini. Jelaskan padaku apa yang terjadi. Kurangnya reaksi Mu Chen membuat Tang Wulin terperangah. Bukankah menjadi pandai besi peringkat 5 di 13 sesuatu yang mengejutkan? Pada hari ujian, Tang Wulin melanjutkan untuk membacakan peristiwa, tidak menyayangkan satu detail pun. Dia bahkan menjelaskan bagaimana perasaannya selama proses itu, sensasi yang mengalir melalui tubuhnya, dengan harapan Mu Chen akan membantu menganalisis seluruh situasi dan menjelaskan levelnya saat ini. Persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan, kata Mu Chen, setelah mendengarkan penghitungan Tang Wulin. Tapi itu terlalu berbahaya. Kamu benar-benar tidak boleh mencoba memperbaiki semangat lagi sebelum kamu mencapai peringkat 30. Aku akan datang mengunjungimu dalam beberapa hari dan kita bisa melanjutkan pembicaraan kita kalau begitu. Ya guru, Anda datang ke Shrek? Tanya Tang Wulin, heran. Mehem, saya sudah di sini terlalu lama sekarang. Sudah waktunya untuk perubahan pemandangan dan Shrek adalah tempat yang cukup bagus. Bagaimanapun, selamat. Meskipun Anda hanya berhasil memurnikan semangat sekali, Anda masih pandai besi peringkat kelima sekarang, dan Anda telah mencapai ini pada usia 13 tahun yang lembut. Kau jenius luar biasa, apapun profesinya. Terima kasih, guru. Tang Wulin menyeringai. Tang Wulin kemudian menceritakan dengan jelas pengalamannya tepat setelah kelasnya dimulai dan pertemuannya dengan Feng Wuyu. Melalui semua itu, Mu Chen mendengarkan dalam diam, menahan pendapatnya. Di Sea City, Mu Chen mengenakan ekspresi yang sama sekali tidak tenang. Setelah panggilan dengan Tang Wulin berakhir, ia dengan cepat memutar nomor lain. Aku ingin 2 tiket kereta ke kota Shrek yang dijadwalkan 3 hari dari sekarang. Saya tidak bisa duduk di sini memutar-mutar ibu jari saya lagi. Jika saya tidak pergi, murid saya mungkin akan direnggut. Tidak peduli apa, saya tidak bisa membiarkan dia mencuri murid saya yang berharga. Mengikuti pemikiran ini, Mu Chen membuat panggilan lain. Halo, saya Mu Chen. Tolong hubungkan saya dengan presiden. Oh, dia mengadakan rapat sekarang. Baik. Katakan padanya bahwa saya mengundurkan diri. Tang Wulin duduk di sana dengan bingung. Dia tidak tahu berapa banyak kejutan yang dia berikan pada Mu Chen atau di mana teman-teman satu timnya berada. Dia memilih untuk tetap di kamar. Setelah bergabung dengan asosiasi Shrek Blacksmith, ia mendapatkan sumber poin kontribusi yang stabil.
Dia memperoleh wawasan yang mendalam tentang latar belakang siswa yang bekerja juga. Sekarang berdiri di bagian atas daftar adalah perbaikan diri, tujuannya ditetapkan pada mencapai peringkat 30. Dia menghabiskan sepanjang sore bermeditasi. Metode surga misterius lambat untuk ditumbuhkan, tetapi menekankan untuk menciptakan fondasi yang kuat. Tang Wulin bertemu dengan Yuanen untuk makan malam gratisnya, terlibat dalam metode budidaya alternatifnya sekali lagi. Demi tidak menarik perhatian terlalu banyak, dia menemukan sebuah meja di sudut dan menyeret teman-temannya untuk makan bersamanya, memperkenalkan mereka kepada Yuanen pada saat yang sama. Senior Yuanen, berapa banyak siswa yang bekerja di sana sekarang? Mata Xie berbinar setelah mendengar legenda siswa yang bekerja, dan tidak bisa menahan diri untuk mengajukan pertanyaan ini. Yuanen menoleh padanya. Ada 6 dari kita tahun lalu. 2 lulus, 2 memasuki pengadilan dalam, dan 1 menarik diri dari akademi. Jadi saya satu-satunya yang tersisa dari batch sebelumnya. Menghitung kalian, ada 5 dari kita sekarang. Kamu satu-satunya yang tersisa. Tang Wulin menatap Yuanen dengan bingung. Tapi saya ingat dengan jelas melihat lencana siswa yang bekerja pada gadis itu. Bahkan penegak hukum mengenalinya. Jika Yuanen mengatakan yang sebenarnya, lalu siapa gadis itu? Maka kamar-kamar yang kelihatannya hidup harusnya kosong sekarang. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, seseorang datang ke meja mereka. Siapa yang kamu coba tipu, dengan mengatakan kamu satu-satunya siswa yang masih bekerja di tahunmu? Bagaimana dengan gadis berambut merah itu? Yuanen melotot ke arah Yue Zhenyu. Kamu benar-benar lintah yang tidak pernah melepaskannya. Yue Zhenyu membuat wajah yang bermartabat. Untuk memberantas kejahatan adalah tugas setiap tuan jiwa malaikat suci. Ini hanyalah tanggung jawab saya. Berhentilah menyembunyikannya dariku, kalau tidak, kau akan menghadapi konsekuensi melakukan hal itu begitu aku menangkapnya. Kamu tidak diterima di sini, kata Yuanen dingin. Senyum terbentuk di bibir Yue Zhenyu. Dia menarik kursi dari meja lain dan duduk. Mengapa saya tidak diterima? Bukankah Anda siswa yang bekerja harus membayar makanan Anda? Saya akan memperlakukan Anda selama ini. Tidak, terima kasih, kata Tang Wulin. Yue Zhenyu meliriknya dengan santai. Kamu benar-benar memiliki banyak tulang punggung. Bab 304 Yue Zhenyu. Ini tidak ada hubungannya dengan memiliki tulang punggung, kata Tang Wulin. Makan hari ini sudah dibayar. Yue Zhenyu terkejut dengan fakta ini. Besok kalau begitu. Gu Yue membuat ekspresi muram, mata menyipit dan wajah dicubit. Kami tidak akan menerima makanan dari seseorang yang tidak jujur seperti kamu. Mendengar kata-katanya, senyum Yue Zhenyu melebar. Lalu bagaimana jika aku orang yang jujur? Ini memalukan saya untuk mengatakan ini, tapi tolong jaga saya di masa depan. Saya pergi ke administrasi sebelumnya dan memiliki aplikasi siswa kerja saya disetujui. Alis Yuanen melengkung ketika mendengar ini, matanya langsung mengunci Yue Zhenyu. Dengan seringai, Yue Zhenyu bertemu silau Yuanen langsung, sama sekali tidak terganggu. Orang ini benar-benar menjadi siswa yang bekerja. Rasa takut merayap ke dalam hati Tang Wulin ketika dia membayangkan masa depan mereka sebagai siswa yang bekerja. Aku sudah selesai makan. Yuanen berdiri dengan nampan makanannya dan pergi, tidak melirik kelompok itu lagi. Pada keberangkatannya, Yue Zhenyu berseri-seri seolah-olah dia bangga dengan prestasi. Sekarang saya bisa masuk asrama untuk siswa yang bekerja juga. Jika gadis itu ada di sana, aku pasti akan menemukannya. Kamu orang yang tidak masuk akal. Kata Xie, lubang hidungnya melebar karena kesal. Bagaimana saya tidak masuk akal? Tanya Yue Zhenyu. Bagaimana bisa kau menjadi tidak masuk akal untuk mencari satu orang? Terutama karena sang penegak hukum sudah mengatakan bahwa dia bukan penguasa jiwa jahat. Bahkan jika Anda menemukannya, menurut Anda apa yang akan terjadi? Xie menatap Yue Zhenyu dengan mata mengejek. Bagaimana bisa master jiwa malaikat jatuh tidak menjadi tuan jiwa jahat? Yue Zhenyu balas, tidak yakin. Aku pasti akan menggali bukti bahwa dia. Dan pada saat itu, dia tidak akan memiliki cara untuk menutupinya. Tunggu dan lihat saja. Setelah berbicara, Yue Zhenyu juga berdiri untuk pergi. Tapi Tang Wulin mengangkat tangan untuk menghentikannya. Tunggu sebentar, kata Tang Wulin. Apa yang kamu inginkan? Tang Wulin tersenyum. Ingat ketika kamu membeli toko minuman itu? Ya, kami juga ada di sana dan menyaksikan semuanya. Saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Kalian ada di sana? Oh, saya pikir saya ingat kamu sekarang. Anda sedang duduk di meja di sebelah saya, kan? Jadi apa yang kalian pikirkan? Bukankah gadis itu tampak seperti tuan roh jahat? Kami tidak terkait dengan hal itu, Tang Wulin memotongnya.
Apa yang ingin aku tanyakan kepadamu adalah ini, karena kamu sangat kaya, apakah itu berarti kamu memiliki banyak poin kontribusi juga? Yue Zhenyu menegakkan punggungnya dengan bangga. Bagaimana mungkin klan malaikat suci saya kurang dalam poin kontribusi? Faktanya, kami memiliki banyak bisnis di kampus. Kami tidak kekurangan poin. Tanpa henti, Tang Wulin berkata, kalau begitu, apakah Anda perlu logam yang ditempa? Saya pandai besi, dan saya yakin Anda tahu betapa miskinnya kami siswa yang bekerja. Kamu pandai besi. Apa yang bisa kau tempa? Sedikit jijik merayap ke dalam suara Yue Zhenyu. Tang Wulin tidak memedulikannya, senyum meluncur di mulutnya. Lihat sendiri. Dia mengungkapkan lencana pandai besi peringkat keempatnya, menunggu Yue Zhenyu memeriksanya. Sebagai anggota klan malaikat suci, itu wajar bagi Yue Zhenyu untuk mengenali lencana untuk apa itu. Dia langsung dipukul bodoh. Kau pandai besi peringkat keempat. Ya. Tang Wulin mengangguk. Dia tidak berani menyatakan dirinya pandai besi peringkat kelima sebelum mendapatkan lencana peringkat kelima. Berapa umurmu? Yue Zhenyu merasa menggigil di putarannya, rambut tumbuh. 13. Apa? Siswa yang bekerja benar-benar mengerikan. Apakah Anda semua siswa baru? Betul. Bagaimana dengan kamu? Berapa umurmu? Tanya Tang Wulin. Saya 15 dan seorang siswa kelas 2, jawab Yue Zhenyu. Tapi aku harus menghabiskan semua kelas 1 di pengasingan dengan klan, jadi aku belum menghadiri kelas sampai sekarang. Potongan-potongan puzzle mulai jatuh ke tempatnya di pikiran Tang Wulin. Jadi itu sebabnya dia tidak mengenali Yuanen meskipun mereka di kelas yang sama. Aku akan datang menemukanmu ketika aku membutuhkan hal-hal yang ditempa di masa depan. Yue Zhenyu menembak keluar dari kursinya seperti roket, senyum lebar terpampang di wajahnya. Tapi kamu masih di peringkat keempat, jadi teruslah bekerja keras. Pandai besi hanya benar-benar menakjubkan setelah mereka mencapai peringkat kelima. Ketika Yue Zhenyu akhirnya pergi, Xie memperhatikan punggungnya yang menyusut dengan mata yang tidak puas. Bos, pria itu terlalu sombong. Mengapa Anda mencoba untuk lebih dekat dengannya? Tang Wulin menanggapi dengan senyum masam. Karena dia seorang siswa yang bekerja sekarang, kita berdiri di atas tanah dengannya. Selain itu, pikirkan berapa banyak poin kontribusi yang bisa kita hasilkan dari seseorang yang kaya. Apa rencana untuk malam ini? Xie bangkit dari tempat duduknya, topik sebelumnya sudah dilupakan. Masih asing dengan Shrek Academy, mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Saya perlu melaporkan ke cabang spirit pagoda lokal, kata Gu Yue. Pikiran melanda Tang Wulin seperti sambaran petir. Kita semua juga perlu melapor ke Sekte Tang. Tapi hal pertama kita harus menemukan Guru Wu. Tidak bisakah kita mencarinya setelah kelas besok? Ayo bersenang-senang malam ini, kata Xie dengan penuh semangat. Tang Wulin memberinya tatapan tegas, wajah kehabisan sesuatu yang kurang serius. Kita mungkin telah lulus ujian masuk, tapi itu tidak berarti kita bisa mengendur. Persaingan di sini sangat ketat. Satu kesalahan bisa meninggalkan kita dalam debu. Jangan lupa, Akademi Shrek menekankan pentingnya profesi sekunder karena kita membutuhkan mereka untuk menjadi master armor tempur. Karena kita harus terlibat secara pribadi dengan setidaknya satu bagian dari proses pembuatan baju perang, kita harus menghabiskan waktu luang kita mempraktikkan profesi kita. Xie, cegah main-mainmu untuk saat ini. Bahkan, Anda semua harus bergabung dengan asosiasi profesi masing-masing dan mulai naik ke peringkat berikutnya dengan dukungan mereka. Baik Su Xiaoyan dan Gu Yue adalah desainer mecha, dan Xie adalah pembuat mecha. Dari ketiganya, Gu Yue telah maju terjauh, sudah di peringkat kedua. Dua lainnya masih terjebak di bagian bawah. Jadi, sebenarnya ada hikmahnya bagi mereka yang melewatkan sidang kelima saat ujian masuk. Xie mengempis seperti balon. Baik-baik saja maka. Ayo bergabung dengan asosiasi dulu. Dia mengerti sama seperti Tang Wulin saat itu menunggu siapapun. Melihat ekspresi pengunduran diri Xie, Tang Wulin menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu tanpa keraguan kesulitan mereka di Shrek Academy baru saja dimulai. Sejak saat itu, Tang Wulin berkultivasi, pergi makan malam, dan segera kembali ke asrama, tidak membiarkan sedetik pun terbuang sia-sia. Dia mulai jatuh ke dalam rutinitas sekarang. Dia menghadiri kelas di pagi hari, menghabiskan 2 jam menempa di sore hari, kemudian memanfaatkan setiap detik budidaya cadangan. Dia tidak ingin memasuki platform kenaikan roh karena semua jiwa roh mereka telah dipenuhi dengan energi roh. Pengembangan kekuatan jiwa adalah prioritas nomor 1 sekarang. Dia harus mencapai peringkat 30 sesegera mungkin dan mendapatkan cincin jiwa ketiganya. Ketika waktu itu tiba, dia bisa berusaha untuk memperbaiki semangat sekali lagi. Keberhasilan tunggal dalam penyempurnaan roh tidak berarti dia memiliki pemahaman penuh tentang proses tersebut. Dia masih perlu berlatih dan memperbaiki keterampilannya.
Yang membedakan pandai besi peringkat 5 dan 4 adalah bahwa pandai besi peringkat 5 hanya perlu menunjukkan identitas mereka untuk menerima pekerjaan pemurnian roh dan mereka tidak menanggung konsekuensi jika gagal menempa logam. Ini adalah keuntungan dari berada di peringkat 5, yang masuk akal mengingat tingkat kegagalan besar pemurnian semangat. Jika pandai besi harus menjamin keberhasilan pemurnian roh, tidak ada yang mau menjadi. Inilah mengapa Yue Zhenyu mengatakan pandai besi hanya menjadi tangguh di peringkat kelima. Pada saat itu, seseorang dapat menerima komisi sambil menggunakan permintaan itu untuk berlatih pemurnian roh. Kembali di Sea City, Tang Wulin telah melihat bahwa hadiah minimum untuk pemurnian roh adalah 10 kali lipat dari 1000 pemurnian. Matanya tidak menipu dia. Itu sebenarnya 10 kali. Meskipun Tang Wulin tidak terbiasa dengan pekerjaan dalam Akademi Shrek, dia merasa aman untuk mengasumsikan tingkat yang sama ada di sini seperti di Sea City. Setelah semua, roh logam yang disempurnakan adalah dasar dari baju tempur pertempuran 2 kata. Tang Wulin yakin bahwa 2 kata master baju zirah pertempuran jarang ada di pengadilan luar. Dengan demikian, seluruh lapangan luar harus menjadi pelanggan potensial. Untuk memecahkan segel Raja Naga Emas berikutnya, belum lagi membeli barang untuk membantu budidayanya, Tang Wulin harus menanam poin kontribusi sedikit demi sedikit. Itu adalah siklus kerja dan penanaman yang terus-menerus memberi makan kembali ke dirinya sendiri. Urutan itu penting. Selama Tang Wulin memiliki rencana yang jelas, ia akan tahu apa yang harus difokuskan pada setiap tahap saat ia maju. Bab 305 Pertempuran untuk Presiden Kelas. Hari ini kita akan memilih perwakilan kelas. Dengan penatua Kai absen seperti biasa, Shen Yi mengambil alih kuliah, sementara Wu Zhangkong berdiri di samping dalam diam. Dia menyapu pandangannya yang sedingin es ke seluruh kelas. Di sini, di Shrek, kekuatan memerintah tertinggi. Kami sudah menguji karakter Anda, jadi kami tidak peduli siapa yang menjadi perwakilan kelas. Pertempuran kelas akan diadakan, dan pemenang akhir akan menjadi presiden kelas. Mereka yang menunjukkan bakat luar biasa akan mengisi posisi lain. Total ada 7 perwakilan. 1 ketua kelas, 2 wakil presiden, dan sebuah dewan yang terdiri dari 4 profesi sekunder. Jangan meremehkan posisi perwakilan kelas. Setiap perwakilan akan bertanggung jawab atas berbagai bagian kelas dan menerima poin kontribusi bonus. Presiden dan wakil presiden adalah para pemimpin dan mewakili seluruh kelas. Setiap bulan presiden kelas akan menerima 1000 poin kontribusi, wakil presiden 600, dan anggota dewan profesi masing-masing akan menerima 500 poin. Selama seorang wakil bisa menjadi master baju zirah pertempuran pada usia 25 tahun, mereka secara otomatis akan dimasukkan ke pengadilan dalam setelah lulus. Juga, mereka dapat mengikuti ujian kelulusan kapan saja mereka mau. Ingat, Anda harus lulus dari pengadilan dalam pada saat Anda berusia 35. Bahkan tidak berani menyatakan diri Anda sebagai anggota Shrek sebaliknya. Bagaimanapun, ketujuh posisi ini akan diisi hari ini. Pertama, saya akan mendeklarasikan Tang Wulin sebagai perwakilan pandai besi. Tang Wulin tidak mengharapkan ini sama sekali. Berdiri. Biarkan teman-teman sekelas Anda berkenalan dengan Anda, kata Shen Yi. Tang Wulin berdiri, berbalik untuk menghadapi semua teman sekelasnya. Tatapan semua orang mendarat di Tang Wulin, masing-masing dengan reaksi berbeda. Gadis-gadis itu langsung bersinar ketika mereka melihatnya, karena satu alasan sederhana, dia tampan. Tang Wulin, pada usia 13 tahun, tingginya 165 cm dan hanya memiliki kepala lebih pendek dari orang dewasa. Bulu mata panjang menonjolkan mata besarnya. Dengan tubuh ramping dan senyum cerah, tampang bocah lelakinya dengan mudah menangkap hati para gadis. Namun, bocah-bocah itu tidak memandangnya dengan baik. Hanya dengan fakta bahwa mereka menghadiri Akademi Shrek sudah cukup untuk membuktikan status kejeniusan mereka dan karenanya mereka semua sangat menghargai diri mereka sendiri. Guru. Seorang siswa di barisan belakang mengangkat tangannya. Bicaralah, kata Shen Yi. Kenapa dia tidak perlu bersaing untuk posisi perwakilan pandai besi? Pria muda itu berdiri, mengungkapkan tubuh berototnya yang luar biasa. Tingginya lebih dari 190 cm dan memiliki suara yang dalam. Namun anehnya, matanya sangat kecil. Begitu kecil, sehingga mereka seperti celah. Yang Nianxia, kamu tidak salah. Tang Wulin tidak perlu bersaing untuk posisi perwakilan pandai besi karena tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Dia pandai besi peringkat keempat. Kata-kata Shen Yi membangkitkan seluruh kelas. Pandai besi peringkat keempat. Pandai besi peringkat keempat yang bahkan belum berusia 15 tahun. Itu konyol sekali. Yang Nianxia membeku, tertegun. Awalnya, dia keberatan karena dia sendiri adalah pandai besi peringkat ketiga, prestasi luar biasa untuk usianya. Namun, sekarang, kata-kata mengecewakannya, dia tidak bisa berharap untuk membandingkan dengan pandai besi peringkat keempat. Dia menatap Tang Wulin dengan kaget.
Meskipun dia belum bisa menerimanya, dia duduk kembali. Tang Wulin memberi yang Nianxia anggukan, ekspresinya tidak berubah. Ada pertanyaan lain. Shen Yi mengalihkan pandangannya ke seberang kelas. Sedikit yang diketahui kelas, Shen Yi masih mengecilkan tingkat Tang Wulin. Lagi pula, dia belum menerima rencananya untuk peringkat kelima dan tidak bisa semangat memperbaiki saat ini. Semua orang mengubah sikap curiga mereka dalam sekejap. Meskipun siswa Akademi Shrek terus-menerus bersaing satu sama lain, saling membantu juga dimungkinkan. Lagi pula, bodoh jika tidak menjalin hubungan dekat dengan orang-orang berbakat. Semua orang dengan susah payah menyadari bahwa mereka tidak bisa menjadi tuan baju perang melalui upaya mereka sendiri. Mereka akan membutuhkan bantuan dari luar, dan teman sekelas mereka adalah taruhan terbaik mereka. Siswa-siswa ini, yang datang dari seluruh benua, telah mendengar banyak kisah dari Akademi Shrek yang menanamkan kehati-hatian ke dalam hati mereka. Semua orang tahu bahwa mereka telah mengarahkan semua upaya mereka ke perbaikan diri. Pada akhirnya, mereka semua jenius yang berhasil masuk ke Akademi Shrek. Melihat tidak ada orang lain yang keberatan, Shen Yi tersenyum. Bagus, kalau begitu beres. Sebuah kompetisi akan diadakan untuk posisi lain. Kontes untuk kursi presiden dan wakil presiden akan dimulai sebentar lagi. Kami akan pergi ke lapangan latihan di mana Anda bisa bertarung sesuka hati. Hanya ada satu syarat untuk menjadi presiden kelas, bertahan sampai akhir. 2 runner-up adalah wakil presiden. Biarkan saya mengingatkan Anda, ini bukan pertarungan sampai mati. Selama 4 anggota tubuh Anda atau tubuh Anda menyentuh tanah, Anda akan dihilangkan. Tentu saja, jika kamu ingin mundur dari posisi itu juga tidak masalah. Ada banyak keistimewaan untuk menjadi presiden kelas, tetapi tanggung jawabnya sama beratnya. Jika ada satu manfaat yang membuatnya sepadan, itu akan menjadi kredit tambahan yang Anda terima ketika Anda mengikuti ujian masuk pengadilan dalam di masa depan, dan pengaruh yang lebih besar di kampus. Seperti yang saya yakin Anda semua tahu, otoritas tertinggi di kota Shrek dan Akademi Shrek adalah Paviliun Dewa Laut. Hampir semua tua-tua Paviliun Dewa Laut adalah presiden atau wakil presiden kelas masa lalu. Akademi ini memiliki 6 nilai dan hanya 6 kelas, sehingga hanya ada 6 presiden kelas secara total. Masing-masing dari mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk masuk ke pelataran dalam. Bagaimana dia bisa mengatakan penarikan itu baik-baik saja? Sekarang dia hanya mencoba memprovokasi kita. Masih berdiri, Tang Wulin jelas melihat kata-kata Shen Yi menyalakan api di mata teman-teman sekelasnya. Dan dia tidak terkecuali. Tidak ada orang yang tidak ingin berdiri di atas rekan-rekan mereka. Ini terutama berlaku di Shrek Academy. Tetapi untuk naik ke puncak, mereka harus bertarung. Baiklah, kamu punya waktu 15 menit untuk bersiap. Secara alami, Anda juga dapat membentuk grup, terserah Anda. Kami hanya akan mengamati pertempuran. 15 menit untuk membentuk tim. Jantung Tang Wulin berdebar kencang. Dia mengerti arti yang mendasarinya dalam kata-kata Shen Yi. Ini bukan hanya ujian kekuatan individu mereka. Untuk menjadi ketua kelas, dibutuhkan lebih dari kekuatan satu orang. Ujian masuk Akademi Shrek sudah menyingkirkan semua yang lemah. Saat ini, kebijaksanaan lebih penting daripada kekuatan. Tang Wulin duduk diam. Dia mengirim tatapan penuh arti kepada Xie. Kemudian, dengan suara yang hanya bisa didengar oleh rekan satu timnya, Tang Wulin berkata, Xie, Xiaoyan, kalian berdua pergi membuat grup lain. Dipahami. Senyum yang mengetahui langsung muncul di bibir Su Xiaoyan. Xie, meskipun terkejut, segera melengkungkan bibirnya menjadi seringai nakal. Memahami temperamen Bu Yue, Tang Wulin tidak menyuruhnya melakukan hal yang sama. Dia terlalu bangga untuk mengambil inisiatif membentuk kelompoknya sendiri. Alasan mengapa mereka tidak bekerja sama kali ini sederhana. Setelah duduk bersama, mereka sudah dianggap sebagai klik mereka sendiri. Sekarang Tang Wulin adalah perwakilan pandai besi, bahkan lebih banyak mata menatapnya. Terlalu banyak perhatian pada mereka saat ini. Jika mereka ingin mengambil keuntungan penuh dari kekacauan yang terjadi kemudian, pertama-tama mereka harus mengambil panas dari diri mereka sendiri. Teater kuliah segera menjadi gaduh ketika orang-orang berbalik ke arah orang yang duduk di sebelah mereka mencari kawan-kawan. Dengan hanya 3 posisi yang tersedia, tim tetap kecil. Jika tim terlalu besar, akan ada konflik mengenai siapa yang menerima posisi. Meskipun awalnya orang asing, teman-teman sekelasnya menjadi ramah. Bisakah aku bergabung dengan kalian? Saya seorang master jiwa tipe kontrol, jadi saya pasti akan berguna. Saya tidak ingin menjadi ketua kelas, saya hanya takut terluka. Jika Anda akan memiliki saya akan mundur ketika kami satu-satunya tim yang tersisa. Bersambung.